Oke, untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan khususnya di sektor pertambangan dan energi untuk yang pertama. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro yang hari ini naik tipis 0,26% ke level 3.930. Kalau secara teknikal ini pasti di area resistennya ya. Kita lihat aja besok apakah bisa breakout di atas 3930 atau enggak untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro hari ini aslinya net sell 6,4 M, aslinya net sell. Terus yang naikin siapa hari ini di saham Adaro tanggal 22 Desember. Secara keseluruhan hari ini yang masuk paling banyak itu BK sih. BK asing yang masuk paling banyak BK asing. Jadi BK asing net buy 10,4 M, tapi kok net sell ya? Yang jualan siapa? Oh, yang jualan ini CSKZ AKZB ya. Jadi untuk asingnya yang masuk paling banyak itu BK AI, tapi untuk CSKZ AKZB net sell hari ini di saham Adaro. Secara keseluruhan untuk asingnya net sell dan market maker utamanya CS-nya net sell 10 M. Untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini sih belum ada yang akumulasi banyak ya. Kalau kita cek dari tanggal 19 juga untuk saham Adaro ini uh, cenderung didistribusi oleh ZB, dan sampai saat ini ZB-nya gimana? Hari ini tanggal 22 Desember untuk ZB-nya masih net sell ya. Mungkin dan yang nampung untuk saham Adaro dari kemarin Senin itu broker-broker lokal kayak EP, CP, MG ya, YU versi lokal ya, yang nampung untuk saham Adaro. Jadi kemungkinan menurut saya sih untuk besok paling konsolidasi. Perhatikan saya level ini kalau mau entry di harga saat ini sih gimana ya, agak terlalu beresiko, walaupun nggak menutup kemungkinan untuk Adaro kalau bisa breakout di atas 3.930 masih bisa naik lagi ya. Cuman kalau mau spekulasi buy sih mending nunggu harganya lebih di bawah lagi ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau besok candlenya langsung merah di awal market, mending wait and see aja dulu untuk saham Adaro. Untuk support terdekatnya masih di sini 3850. Kalau mau spekulasi buy, amannya dekat-dekat sini ya. Itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga, jebol di bawah itu ya bisa ke 3750 ya. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Dan untuk beberapa hari terakhir emang untuk saham di sektor pertambangan itu cenderung sepi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini naik dan asingnya net buy ya. Asingnya net buy hari ini biasanya kan lokal terus yang net buy. Hari ini asingnya net buy di saham ADMR dan harganya naik ke level 1720. Ini juga pas di area resistennya. Apakah besok bisa breakout atau enggak untuk saham ADMR? Coba kita cek untuk transaksinya. ADMR hari ini untuk asingnya net buy ya, net buy 23M. Biasanya kan net sell, hari ini net buy. Mungkin untuk asingnya udah habis ya, mau jualan lagi. ADMR hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan untuk asingnya yang masuk itu ada BKAK, ZB. BKAK masuk lumayan banyak, BK net buy 12M, AK net buy 11,7M, ZB net buy 1M aja, dan yang jualan paling banyak itu cuman CS 1,7. Jadi untuk ADMR ya bisa dikatakan hari ini diakumulasi oleh asing ya. Secara keseluruhan juga ini asing, diakumulasi asing. Jadi mudah-mudahan untuk besok ADMR bisa breakout aja ya. Kalau bisa breakout di atas 1720 dan ada yang jaga harga di area situ, untuk ADMR target kenaikannya, kalau misal ada yang mau spekulasi buy kalau besok breakout, target price pertamanya di area sini 1775 ya, bisa breakout di atas itu berarti bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi untuk besok ini sih pas di area resisten, jadi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 1715, 1720 ya ada kemungkinan untuk saham ADMR ngejar area 1775 ya. Oke, itu untuk saham ADMR, tapi kalau besok merah ya konsolidasi lagi berarti ya. Tapi kalau melihat transaksi hari ini sih
kayaknya besok bisa breakout ya, hari ini diakumulasi oleh asing, dan untuk KI-nya masih terus masuk, belum lepas barang, BB-nya juga masih masuk 13 eman hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 19 itu untuk KI dan BB terus masuk ya, sampai hari ini pun masih terus masuk, ditambah hari ini asingnya nggak banyak keluar di saham ADMR ya, ada kemungkinan besok masih naik, mungkin di awal market seperti itu. Perhatikan aja level ini, resisten selanjutnya kalau besok berhasil breakout di atas 1720. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Bayan ya. Bayan hari ini eh, koreksi, cuman 2,1% aja. Tadi sih sempat ke area sini, cuman naik lagi. Itu tandanya apa ya? Tandanya retail belum banyak masuk. Mungkin seperti itu. Untuk aslinya net sell 6 eman hari ini. 6 eman di saham Bayan. Kira-kira yang masuk siapa hari ini? Yang masuk KZ, CC, BBRX, NI. Ya, retailnya belum banyak masuk kan, broker-broker retail. Ini CC masuk sih. CC cuman kalau valuasinya lumayan gede, dan net bayar 10,7 M. Nah, secara keseluruhan juga untuk Bayan sebenarnya hari ini turunnya itu disertai dengan, ya bisa dikatakan sedikit akumulasi ya. Ini KZ, CC masuk, dan untuk KZ-nya ini KZ asing. Ya, KZ asing 100% transaksinya buy loh hari ini di saham Bayan. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok masih bisa naik ya untuk saham Bayan kalau lihat transaksi. Oh, ini dari kemarin, sorry, dari kemarin tanggal 19, belum kita ubah untuk tanggalnya. Hari ini tanggal 22 Desember ya untuk saham Bayan secara keseluruhan. Market utamanya YP, LG, keduanya net sell. Dan yang masuk BB, NI, CC, SQ ya. Kalau melihat transaksi hari ini sih BB masuk. Dan untuk BB ini 100% transaksinya buy ya di saham Bayan. Jadi hari ini kemungkinan tadi yang jaga harga di saham Bayan itu BB. Setelah turun itu dinaikin oleh BB. Kemungkinan sih seperti itu. Untuk BB AVG-nya hari ini di 18.045. Floating 18.045. Floating profit 5 poin aja sedikit. Jadi untuk besok untuk Bayan gimana ya? Nggak menutup kemungkinan sih masih bisa naik sih. Kalau bisa breakout di atas 18.400 untuk Bayan nggak menutup kemungkinan masih bisa naik. Cuman kalau di area untuk harga saat ini sih mending jangan buru-buru entry ya. Wait and see aja dulu. Takutnya kalau masih turun untuk koreksinya Bayan bisa balik lagi ke 16 ribuan ya. Oke, itu untuk saham Bayan ya. Di harga saat ini sih mending ya wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya kalau ada yang mau masuk di saham Bayan di harga saat ini. Market-marketnya sih net sell, jadi kalau secara kesan juga agak rawan sih untuk besok Bayan. Oke, itu untuk saham Bayan ya. Untuk supportnya sih perhatikan aja level ini. Misal mau mau nyoba-nyoba di saham Bayan. Kalau di area 17450 ya, di harga terendah hari ini itu besok ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan mantul naik. Mungkin bisa konsolidasi dulu di atas, tapi kalau jebol di bawah itu mending wait and see ya. Intinya seperti itu. Di awal market jangan buru-buru entry, nunggu koreksi dulu di area sini kalau ada yang jaga harga, atau nunggu breakout ya kalau berani masuk ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bayan. Dan selanjutnya kita cek saham BSSR ya di hari Kamdat ya, hari ini tanggal 22 untuk BSSR. Semoga aja besok enggak jatuh ya, enggak ARB, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita lihat aja besok hari ini gimana untuk saham BSSR. Apakah banyak yang masuk? Mengingat besok hari ini asingnya net sell 3,7. Yang keluar siapa asingnya? Asingnya yang keluar di saham Bayan ini BK ya, BK keluar, AK juga keluar. BK AK mengurangi porsinya di saham BSSR, dan hari ini yang masuk retail ya, XI, OD, XL ya, NI, broker-broker ya. Ya mungkin dia pengen dapat dividen mungkin ya. Kalau lihat transaksi hari ini malah cenderung
sedikit di distribusi, yang distribusi ya YP, MG, BK, kalau lihat yang distribusi broker-broker ini dan yang masuk si broker-broker ini ada kemungkinan besok turun cukup dalam ya untuk saham BSSR. Hati-hati aja kalau ARB, bahkan nggak menutup kemungkinan ARB ya. Biasanya sih seperti itu untuk saham BSSR ini pas hari ex-date ya, mengingat dividennya lumayan gede sih untuk BSSR. Jadi kalau ARB harga berapa coba kita hitung ya. Kalau ARB, kalau enggak ya alhamdulillah. Harga saat ini 4980. Soalnya untuk AKBK juga beberapa hari terakhir itu mereka keluar loh di sampaian. 4980, kalau besok ARB berarti akan open di harga 4635 ya. 4635 akan opennya di atas sini. 4600. Wah, lumayan dalam. Empat ribu enam ratus tiga puluh. Oh, 4640 ya, karena fraksi harganya 10 kayaknya untuk saham BSSR ini. Jadi perhatikan misal level ini, kalau kemungkinan besok kalau ARB akan opennya di sini 4640. Oke, kalau ARB mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kita lihat aja besok Jumat untuk BSSR pas ex-date ya. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Jadi ya di arah sini besok kemungkinan kalau ARB, kalau enggak ya alhamdulillah. Oke, itu untuk saham BSSR, dan untuk selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini naik sih. Naik 1,2% ke harga 168 pas di area resistennya ya. Tadi sempat melewati sih, tadi sempat ke area 169 cuman turun lagi. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya saham Bumi. Hari ini aslinya net sell ya, aslinya net sell 9M. Siapa yang keluar untuk aslinya? Bumi hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan juga ya belum ada yang akumulasi banget. Market utamanya CP dan cenderung trading, jadi kemungkinan untuk besok harganya untuk saham Bumi menurut saya sih masih YP. Jadi untuk CS-nya masih hold ya, untuk CSAK. Dan untuk Bumi itu yang aslinya yang masuk cukup banyak itu AK, ZP, CS ya. CS-nya itu belum keluar kayaknya. Ya, CS-nya belum keluar. Yang keluar paling banyak itu DX, BK, dan untuk hari ini DX BK-nya juga hari ini nggak keluar ya untuk DX-nya. DX BK nggak keluar. AK keluar 156 juta aja, jadi kemungkinan mungkin harganya untuk saham Bumi besok ya masih di area sini-sini aja ya, bentuk candle kecil, masih konsolidasi, kemungkinan sih seperti itu untuk saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalau bisa breakout di atas, kalau besok bisa naik, resisten selanjutnya kalau misal bisa breakout ya ke area sini 170-an, 179, ya, mungkin ke area sini. Tapi kalau lihat transaksi hari ini untuk saham Bumi cenderung sepi, ada kemungkinan besok ya masih harganya di situ-situ aja. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Udah lama kita nggak cek saham Pegas, soalnya untuk sahamnya itu sepi ya beberapa hari terakhir. Untuk Pegas itu juga cenderung sepi, harganya terus konsolidasi terus di area sini. Kira-kira gimana? Apakah sudah ada yang nampung atau sudah ada yang akumulasi? Selama konsolidasi untuk Pegas hari ini sih aslinya net sell ya. Hari ini tanggal 22 Desember. Aslinya net sell 8M di saham Pegas. Jadi kalau lihat aslinya net sell ya paling besok harganya masih di situ-situ aja. Kalau kita cek hari ini tanggal 22 untuk Pegas secara keseluruhan OD ya, OD masuk paling banyak 6,3M, dan yang jualan itu ada BK, IF, ZP. BK, ZP asing ya.
Untuk asingnya ya masuk ini kecil-kecil NI, YP, HP hitungan juta aja. NI cuman masuk 32 loh. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan masih di situ-situ aja untuk saham bekas. Kalau kita cek dari tanggal 6 Desember, coba ketika konsolidasi 6 Desember. Kalau kita cek dari tanggal 6 Desember juga untuk saham bekas ini, oh ini ya, BK asing masuk 31 M, di akumulasi BK asing. Market maker utamanya juga BK asing, oh BK lokal ya. Sorry, ya ternyata BK lokal yang akumulasi untuk saham bekas ketika konsolidasi itu kan di bawah di area sini. Ketika konsolidasi di sini untuk saham bekas dari tanggal 6 Desember itu diakumulasi oleh BK cuman BK versi lokal net buy 41M dan untuk asingnya cenderung net buy sih cuman nggak terlalu banyak, untuk asingnya masih sepi. Mungkin untuk saham bekas besok ya masih di area sini-sini aja. Kalau mau entry sih spekulasi buy amannya dekat-dekat 1780-an ya. Dekat-dekat area sini, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau besok sih paling ya harganya bentuk candle kecil seperti beberapa hari terakhir ini. Untuk resistennya masih di sini 1860. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini turun koreksi ya. Tadi sempat naik ke area sini ke level tertingginya pas tanggal 5 Desember ya, cuman habis itu turun. Hari ini untuk Antam itu open gap atas, tadi open di 2070. Turun. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk asingnya. Untuk asingnya hari ini di saham Antam net buy loh, net buy 9,4 M, jadi asingnya masih net buy. Tanggal 22 Desember hari ini untuk saham Antam, untuk asingnya ya masuk itu AKZP. AK masuk 8,4 M, ZP masuk 1 M aja. Untuk asingnya yang keluar AG, YP, CC, NI cuman hitungan juta, nggak terlalu banyak. Market maker utamanya YP net sell 1,1 M. Secara keseluruhan yang masuk paling banyak AK asing ya. Cuman market maker utamanya net sell, PD net sell, YU net sell. Transaksi hari ini juga asingnya belum banyak akumulasi. Coba kalau kita cek dari tanggal 19 hari Senin kemarin, BK di asingnya cenderung masuk ya. Jadi mudah-mudahan untuk saham Antam harganya dijaga aja. Ini turunnya koreksi aja ya. Mudah-mudahan seperti itu. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 19 Desember kemarin, ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung diakumulasi oleh asing. AKBK versi asing masuk ya. Dan sampai saat ini untuk AKBK-nya gimana? Untuk saat ini untuk AK masih masuk, BK juga masih masuk ya. Walaupun untuk BK ini sedikit, cuman 319 juta. Jadi untuk besok mungkin untuk saham Antam kalaupun turun supportnya di area sini kalau koreksi ya. Kalau mau entry atau mau spekulasi buy bisa dekat-dekat 1990. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk besok sih menurut saya ya masih berada di range area 1990 sampai 2100. Kemudian sih seperti itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham ESSA ya. Untuk saham ESA hari ini turun 3,23% ke level 900 dan udah jebol ya yang ini sih berhasil breakdown hari ini, soalnya kemarin kan close hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 920. Jadi untuk saham ESA secara teknikal jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu. Ini secara teknikal ya, soalnya di sini ada gap up. Takutnya kalau masih turun terus untuk saham ESA nggak menutup kemungkinan bisa ke area sini ya, area penurunan selanjutnya. Oke, tapi untuk support terdekatnya sih secara historik di area sini 835. Jadi untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk ESA hari ini gimana? Hari ini asingnya net buy cuma 109 juta aja, nggak terlalu banyak. Dan apakah di distribusi hari ini untuk ESA siapa yang nurunin?
ESA hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh CC LG MG. CC net sell 5,3 M, LG net sell 4,6 M, dan yang masuk XAPDYP secara keseluruhan juga ya masih didistribusi, cenderung masih didistribusi untuk ESA ya hari ini, jadi jangan buru-buru entry. Kalau kita cek dari tanggal 19 Desember untuk ESA ini belum ada yang akumulasi juga sih. Jadi kalau mau entry, mau spekulasi buy ya amannya nunggu di area sini aja ya, 835 itu pun kalau ada yang cek harga. Kalau nggak ada yang cek harga, jebol di bawah itu ya bisa ke area sini. Nutup gap dulu ya mungkin. Soalnya untuk ESA udah jebol ya, support yang di 925 udah jebol. Takutnya oke, itu untuk saham ESA ya, resistennya di sini 920, 925 udah jadi resisten ESA, support selanjutnya kalau masih turun di 835. Oke, itu untuk saham ESA ya, jadi untuk besok sih amannya wait and see aja dulu, jangan buru-buru average down mungkin yang nyangkut di atas. Tapi ya tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Hari ini masih turun ya. Ini mendekati. Cuman untuk MDK hari itu open gap atas, tadi open di 4.110 untuk harga pembukaan MDKA langsung merah. Open gap atas merah. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk asingnya hari ini tanggal 22 Desember asingnya masih net sell. Untuk beberapa hari terakhir memang asingnya net sell ya, 1 minggu ini. Di MDKA hari ini yang jualan tanggal 22 Desember, yang jualan di MDK ada CSZP ya, dan mereka asing nih. ZP akannya asing, jadi asingnya net sell, lokalnya juga ada yang distribusi, CS lokal distribusi 6,9 M. 100% transaksinya sell ya untuk CS versi lokal ini di MDK hari ini. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir juga asingnya lumayan banyak keluar. CS ZP, BK, CC versi asing ya yang keluar. Ini kalau kita cek dari 1 minggu terakhir juga masih net sell, cuman untuk MDKA ini pas konsolidasi harga itu ketika naik ini aslinya cenderung masuk ya, jadi mungkin ini turun karena sebagian asingnya keluar aja, mungkin di area sini mantul naik ya, yang mau spekulasi buy bisa pertimbangkan dekat-dekat 3970 karena ada kemungkinan menurut saya sih mantul di area situ, tapi tetap disclaimer ya, kalau jebol di bawah itu di bawah 3970 ya nggak menutup kemungkinan masih turun ya. Intinya sih perhatikan aja level ini, kalau ada yang jaga harga ada kemungkinan mantul, tapi kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu untuk MDKA ya, supportnya di 3970. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.